Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi. Nah teman-teman, jadi mereka itu ya ingin melindungi yaitu dongeng-dongeng khurafat tentang terkait masalah Habib-Habib Ba'lawi ini. Tapi mereka ini sekarang menuduh yaitu Imam Ibnu Taimiyah juga bisa membelah diri seperti para Habib. Nah teman-teman, jadi itu adalah fitnah. Namun sebelum saya tayangkan yaitu ya fitnah dari para Habib-Habib Ba'lawi ini terhadap Imam Ibnu Taimiyah yang memiliki karomah yang bisa membelah diri, yang bisa menduplikat yaitu dirinya di suatu tempat. Misal di majelis ilmu ini, nanti ada lagi di majelis ilmu sana. Itu adalah bohong ya teman-teman. Nah seperti itulah mereka teman-teman. Setelah mereka ini terpojok yaitu dengan adanya ya dongeng-dongeng khurafat dari Habib-Habib Ba'lawi yang mereka sebarkan, Habib Fulan, mereka juga sama menyebarkan dongeng khurafat. Tapi mereka sudah terpojok, akhirnya mereka yaitu menuduh Imam Ibnu Taimiyah bisa membelah diri. Jadi memiliki khurafat juga, dongeng khurafat lah. Tapi sebelumnya saya akan tampilkan yaitu video dongeng khurafat dari Habib Ba'lawi. Kalau ini memang dongeng ya teman-teman. Kemuliaannya Sayyidina Ali bin Alwi Khalaq Qasam ini, beliau kelebihannya ketika beliau dijawab salamnya oleh Rasulullah, bukan hanya beliau saja yang mendengar. Tapi orang-orang yang ada di sekitar beliau itu pun bisa mendengar jawabannya Nabi Muhammad. Walihada dulu orang Tarim, beliau ini sholatnya di Masjid Ba'alawi. Sayyidina Ali Khalaq Qasam ini sering sholat di Masjid Ba'alawi. Itu dikatakan, dulu orang Tarim, kalau mereka sedang rindu sama Nabi Muhammad, mereka cari-cari Sayyidina Ali Khalaq Qasam, dan mereka saling berebutan duduk di sebelahnya beliau. Nggak sholat, tapi mau duduk saja, nungguin ketika beliau tasyahud akhir mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab sama Nabi, didengar sama yang di sekelilingnya. Ini yang luar biasa. Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Nah teman-teman, jadi kenapa ya orang-orang yang ingin bertemu si Habib Alwi tadi itu tidak ikut sholat, tapi ya berkerumunan gitu ya, ingin mendengarkan yaitu jawaban salam dari Rasulullah SAW secara langsung. Di sini kita bisa ya lihat ya teman-teman, kisah ini jelas-jelas adalah kebohongan. Ya seharusnya kalau si Habib itu Alwi tadi itu sholat, ya orang-orang yang mau ya yang mau mendengarkan ya sholat ya. Kenapa nggak sholat malah ikut duduk di sebelahnya tapi nggak sholat? Ini jelas-jelas adalah dusta, kisah-kisah dusta ya teman-teman. Walaupun ya orang yang ada di belakang yaitu Habib Alwi tadi, misal ya sama-sama sholat berjamaah, mungkin ini ya bisa kita terima ya teman-teman. Tapi bukan kita terima yaitu ya mereka itu mendengar salam dari Rasulullah. Cuma dia ikut sholat gitu teman-teman ya, ikut sholat berjamaah. Tapi ini malah tidak ikut sholat berjamaah ya, cuma ingin mendengarkan yaitu salam dari Rasulullah dari si Habib Alwi tadi yang sholat gitu ya. Nah seperti itu. Ini sudah jelas ya teman-teman, adalah yaitu kisah dusta, dongeng khurafat. Nah ini yang ke satu ya teman-teman. Coba kita lihat lagi, dengarkan dongeng yang selanjutnya. Seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran. Kalau begini ceritanya, aneh berhenti mondok aja lah. Capek-capek hafalkan Al-Quran di dunia, ternyata bisa les privat di kuburan. Heran kan, ketahuan bohongnya sampai ada yang ngakak di sebelahnya. Coba teman-teman, ada nggak yang punya referensi dalil tentang les privat Al-Quran di kuburan? Entah dari sahabat kah, dari tabi'in kah, atau hanya untuk satu golongannya saja, biar nggak terbukti itu dalil karangannya. Nah teman-teman, sudah jelas ya. Ya memang mereka itu tidak bisa membuktikan bahwasanya ada dalil yang mengatakan bahwasanya ya nanti kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran di dunia, ya nanti kan kita bisa menghafal Al-Quran yaitu di alam kubur, yaitu dengan apa? Allah mengutus yaitu les private ya teman-teman. Mana dalilnya? Ya itu sudah jelas ya kebohongannya teman-teman. Nih bagaimana ya? Jangan diundang lagi lah ya teman-teman, ceramah-ceramah dari Habib Ba'lawi ini menyesatkan ya. Jadi ceritanya itu hanya kisah-kisah dusta. Ya tidak bisa kita itu menimbulkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah. Malah kita itu ya dijadikan bahan pembodohan oleh mereka itu. Ya tujuannya apa? Mendoktrin agar mereka itu bisa mendapat cuan dari jamaahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah diundang lagi ya. Ini yang kedua, coba kita lihat dongeng yang ketiga.
Orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus memiliki kekuatan 40 kuda. Kekuatannya itu kalau ketemu Rasulullah yatmahil, akan lebur, hancur. Maksudnya apa ini ya? Khurafatnya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Memiliki kekuatan 40 kuda. Ya Allah, benar-benar ya. Dongeng yang ketiga ini ngakak sekali ya teman-teman. Coba kita dengarkan dongeng yang keempat. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk kamu. Astagfirullah, astagfirullah ya teman-teman. Itulah ya dongeng-dongeng dari Habib Alawi ini memang sangat-sangat ya menjauhkan kita dari agama Islam ini ya teman-teman. Jadi seakan-akan mereka itu memiliki ajaran agama Islam, ya maksudnya ajaran di luar agama Islam yang tersendiri. La haula wala quwwata illa billah. Namun ya teman-teman, kita doakan ya orang-orang yang masih mengikuti para Habib-Habib Alawi ini semoga diberi hidayah oleh Allah SWT, mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini semestinya banyak lagi dongeng khurafat, namun saya akan ringkas ya. Yaitu ada seorang Habib bapak-bapak tua ini mengatakan bahwasanya ya menuduh yaitu Imam Ibnu Taimiyah ini adalah yaitu bisa membelah diri dan disebut sebagai khurafat. Padahal Imam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah mengatakan demikian, tidak pernah mengatakan bahwasanya dirinya itu ya bisa menduplikat ataupun bisa berada di suatu majelis yang lain. Misal Imam Ibnu Taimiyah ada di majelis A, lalu kemudian ada di majelis B. Itu enggak ada ya teman-teman. Nah, mereka itu apa? Mereka itu sudah kadung jelek gitu ya, maksudnya tipuannya itu sudah terbongkar. Jadi mereka itu menutupi kebohongannya ataupun sudah kadung malunya. Nah, jadi ingin yaitu mencari kawan bahwasanya ada itu Imam Ibnu Taimiyah juga bisa membelah diri seperti Habib Alawi. Nah, oke teman-teman, seperti apa videonya? Mari kita simak fitnah dari bapak tua ini. Habib pas lagi di penjara bisa datang ke banyak tempat ngajari desa-desa. Ngaco khurafatnya, badan bisa diduplikat. Ya jelas ya kalau Habib memang jelas mereka itu sering yaitu melakukan ya ataupun menceritakan dongeng-dongeng khurafat, bisa membelah diri sana. Tapi kenapa ya mereka itu menfitnah Imam Ibnu Taimiyah? Coba mari kita lanjutkan. Oh, Om lupa. Itu kisah Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi teman-teman ya, mereka itu kan tidak menyukai yaitu Imam Ibnu Taimiyah ya. Karena apa teman-teman? Mereka itu dibongkar habis-habisan. Syiah, sufi-sufi nyeleneh, ini para Habib Alawi ya teman-teman. Mereka habis dikuliti oleh Imam Ibnu Taimiyah secara khusus ya teman-teman. وابن تيمية نفسه لما وضعه أحد السلاطين في الحبس تحدث الناس أن ابن تيمية خرج من سجنه وأنه كان في قرية كذا وكذا وأنه جلس للناس وألقى فيهم درسا فوصل الخبر إلى السلطان فخاف أن بعض جنده خانوه في إخراجه فاستدعاه وسأله عن هذا. سأله قال أنت رحت القرية من اللي طلعك؟ قال ما خرجت. قال فإن الناس يتحدثون أنك أتيتهم في محل كذا وكذا وأنك ألقيت فيهم درسا. فقال لعل ذلك جني كان يحضر مجالس درس. تصور بصورته وجلس للناس فتعجب السلطان فقال ولما لا تقول إنه ملك؟ يقول ليش ما تقول إن هذا ملك؟ قال إن الملائكة لا يكذبون. شوف بصيرة العلم، بإمكانه يحط له مكان عند الملك ويقول إيه والله هذا واحد من الملائكة كان من طلابي لكن هذا أهل الحق ما يتلاعبون بالدين. قال لا إن الملائكة لا يكذبون. فانظر إلى قدر تلاعب الشيطان. إنسان دائما يحذر، لأن من أكثر ما يتسلط الإنسان في إضلاله عن السبيل عند المتأخرين أكثره صار من الشياطين الجنية بمثل هذه الأحوال التي ذكرنا. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi malu nggak ini bapak tua tadi tuh ya dari golongan Habib Alawi ini ya? Ya mereka ingin menyembunyikan ataupun ingin menutupi yaitu dongeng-dongeng khurafat, sudah kadung jelek buruk di masyarakat, bahwasanya tukang dongeng, malah menuduh menfitnah Imam Ibnu Taimiyah ini bisa membelah diri juga. Tapi bantahannya sangat luar biasa ya teman-teman. Yaitu Syekh tadi itu membantah dengan sangat luar biasa bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah itu tidak pernah yaitu ya ketika di penjara itu bisa tubuhnya itu ada di majelis sana gitu.
Tidak bisa. Ya mungkin itu ya jin yang dulunya ikut di majelis Imam Ibnu Taimiyah, ataupun itu mungkin malaikat ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu tidak mengatakan oh iya, tidak. Ya begitulah ya teman-teman. Kalau Imam Ibnu Taimiyah itu adalah berjalan di atas hak, yaitu kebenaran, bukan yaitu mencari seperti ya oh itu karomah lah itu. Mungkin ya teman-teman ya, kalau Imam Ibnu Taimiyah ini dari golongan Baklawi, pasti sudah diini-inikan ya. Sudah dimintai berkah, sudah dimintai apalah ya. Nah, maka dari itu teman-teman, dan bahkan mungkin Imam Ibnu Taimiyah ini sudah diangkat menjadi wali kutub gitu teman-teman. Kalau Imam Ibnu Taimiyah dari golongan mereka. Tapi Imam Ibnu Taimiyah ini memiliki murid yang sangat luar biasa seperti Imam Ibnul Qayyim. Nah, seperti itu ya. Jadi murid-muridnya itu tidak gulu, tidak berlebihan, dan tidak menganggap bahwasanya Imam Ibnu Taimiyah ini adalah wali kutub, nggak ada ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.